Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah, senang sekali seperti biasa setiap hari Jumat di TVRI Sumatera Utara menyajikan kajian-kajian Islami, tentunya untuk menambah keimanan kita, untuk bermuhasabah terhadap apa yang sudah kita lakukan selama ini. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah, sesungguhnya kita manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ada satu tujuan, yaitu untuk menghambakan diri kepada Allah. Di dalam Al-Quran surah Al-Fajr, kita mendengar satu ayat yang sangat menyentuh. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai hamba-hambaku yang hatinya tenang, pulanglah kepadaku dalam keadaan ridho dan aku ridhoi. Datanglah berkumpul kepada hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Tujuan kita sebenarnya adalah ketika pulang ke akhirat disambut oleh Allah dengan kalimat ini. Ketika kita ridho kepada Allah dan Allah meridhoi kita. Tema kita hari ini adalah bagaimana cara kita untuk meraih keridhoan Allah tersebut. Kita akan membahasnya dengan narasumber yang sangat berkompeten tentunya di bidang ini. Telah hadir bersama kita Ustazah kita Profesor Dr. Hajjah Nur Hayati MAG, Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah Ustazah? Sehat walafiat. Nanti kita bahas tentang bagaimana meraih ridho Allah ini ya Ustazah. Ya, dan ini merupakan pembahasan yang sangat menarik sekali ya. Apalagi di momentum kita lagi banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bencana banjir ini. Insya Allah. Baik. Pemirsa TVRI, nantinya Anda bisa bergabung bersama kami dan bisa menyaksikan kembali siaran ulang dari acara ini, yaitu di TVRI Sumut live streaming kita. Namun sebelum kita memulai kajian ini, mari bersama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh qori'ah kita, Ustazah Dewi Fadilah SE. Kepada qori'ah kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah. Inna
ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. أصحاب الجنة هم الفائزون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pemirsa, baru saja kita sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran surah Al-Hasyr yang dibacakan oleh qori'ah kita. Ustazah, tadi sudah dibacakan oleh qori'ah kita ada kalimat innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi memang apapun amal ibadah kita Allah akan melihat. Untuk mencapai ridho Allah ini, Ustazah, amal apa yang harus kita lakukan agar dilihat Allah? Tafadhali, Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa TVRI dimanapun berada, alhamdulillah pada hari yang berkah ini kita dapat bersua di acara Mimbar Agama Islam. Dan kita akan mengkaji tentang ini kajian tasawuf ya, tentang muhasabah, mujahadah dan muraqabah dalam meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Baiklah pemirsa yang kami cintai dan kami sayangi, ketika kita ingin mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan yang paling pertama yang harus kita fahami dan kita camkan dalam diri kita adalah apa tujuan hidup kita di dunia ini, agar nanti kita bisa menjadi orang yang mau untuk bermuhasabah, bermujahadah dan bermuraqabah dalam rangka meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini pertanyaan yang sering kita dengar dan mungkin kita sendiri pun sudah memahami, tapi khawatir pertanyaan yang mudah ini banyak yang kita lupa diri. Oleh karena itu kami ingin mengingatkan kembali
seperti yang dikatakan difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia itu selain untuk menyembahku. Maka dari ayat ini kita mengetahui bahwasannya kita itu baik itu jin maupun manusia itu diciptakan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apa tujuan hidup kita di dunia ini adalah dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita pahami ya. Jangan kita akhirnya hanya bersenang-senang di dunia ini tapi kita melupakan kehidupan yang abadi di akhirat sana. Nah, jadi pertanyaan ini sesuatu pertanyaan yang paling mendasar gitu ya. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut itu ulama-ulama tazkiyah dalam kajian tasawuf ya, itu mengajarkan ada 3 pilar bagaimana kita mensucikan diri kita ini, mensucikan jiwa kita ini. Melalui jalur apa? Itulah melalui jalur muhasabah, mujahadah, dan muraqabah. Nah, yang pertama yang sangat menarik itu adalah tentang muhasabah ini. Ya, kalau kita lihat muhasabah itu kan berasal dari kata hasabah, yuhasibu muhasabah, yang secara bahasa kita artikan introspeksi diri. Ya, bagaimana kita bisa mengevaluasi diri dalam rangka apa? Dalam rangka untuk memperbaiki diri kita sendiri. Ya, jadi itu bisa juga diartikan bagaimana hasabah itu kan menghitung, gitu ya, menghitung. Jadi kita itu dikatakan dalam sebuah hadis itu dikata hasibu, ya, hasibu anfusakum qabla antuhasabu. Jadi hisablah dirimu sebelum kamu dihisab. Artinya ayo kita introspeksi diri kita sebelum nanti Allah mengintrospeksi kita gitu kan. Jadi ini kan sangat menarik sekali gitu ya. Oleh karena itu ini merupakan sesuatu yang sangat penting. Tadi kita sudah mendengarkan ya apa yang dibacakan oleh qori'ah kita itu berkaitan tentang muhasabah ini gitu ya. Surah Al-Hasyr ayat 18 tadi yang kalau kita artikan itu ya ayyuhallazina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok gitu ya. Artinya apa? Memang kita harus memperhatikan diri kita, mengevaluasi diri kita gitu ya. Jangan asik istilahnya kita mengevaluasi orang lain tapi akhirnya kita melupakan diri kita. Itu kan ini kan sering muhasabah ini kan artinya jangan kita sibuk untuk mencari aib-aib orang, tapi sebenarnya kita lupa bahwasannya kita ini merupakan manusia yang juga penuh dengan ya dosa-dosa, penuh dengan aib gitu ya, tapi kita lupa gitu. Itu makanya kajian ini menjadi sesuatu yang sangat menarik sekali. Oleh karena itu pemirsa yang berbahagia, nah dalam muhasabah ini itu ada jalan untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah mekanisme penyucian niat kita ya. Ini diawali oleh niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala perbuatan itu dihitung dari niatnya. Dalam rangka mengevaluasi diri kita ini, maka niatnya itu harus lillahi ta'ala. Ya, jadi nggak ada cerita perbuatan-perbuatan kita ini kalau itu tidak diniatkan dengan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita kan kadang lupa ya, kita terlalu kadang ria apa semuanya ini karena kehebatan aku, ini karena kemampuan aku gitu ya. Padahal kita lupa bahwasannya kita ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang semua itu kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang berjiwa itu, yang hidup itu pasti akan merasakan mati. Oleh karena itu ini niat mempengaruhi kita. Bagaimana kita nanti berbuat, bagaimana berkata-kata gitu ya. Dalam hati kita ini juga akan mempengaruhi. Kadang-kadang kita nggak sengaja ya melihat sesuatu, akhirnya dalam hati kita yang tak beres lah orang ini ya kayak gitu kan. Itu dalam hati kita itu kadang-kadang saya pribadi aja kalau misalnya
apa ya, pernah itu waktu ketiga melaksanakan haji, itu ketika antri kamar mandi, saya hanya ada orang tua, rupanya aduh saya nggak tahan lagi dalam hati saya ya. Padahal saya permisi sama ibu-ibu nenek-nenek itu, mohon maaf Nek saya harus duluan ya, jangan ini. Tapi setelah keluar dari kamar mandi, saya itu blank. Blank. Jadi Padahal langsung ini, terlihat iya langsung Allah tunjukkan ini loh gitu ya. Artinya bagaimanapun kondisi kita, cobalah untuk berbuat baik kepada orang lain yang karena niatnya itu adalah lillahi ta'ala. Di situ kan artinya saya lebih mementingkan diri kita sendiri gitu ya. Akhirnya Tuhan langsung kasih petunjuk balasannya. Saya itu sampai sesat ada setengah jam jumpa dengan teman-teman, tapi saya nggak tahu untuk kembali ke tempat kami tinggal gitu ya. Inikah itu, makanya niat kita itu memang harus jelas karena lillahi ta'ala. Masya Itu Allah. itu dia. Jadi Jadi pengalaman ini memang mengajarkan guru yang paling baik begitu Iya, Ustazah betul, ya, untuk betul. bagaimana bermuhasabah diri. Iya, Tapi kita benar. masih akan lanjutkan lagi nih Oke. Ustazah. Ada tadi beberapa muhasabah, mujahadah, muraqabah. Tapi kita akan melanjutkannya sesaat lagi ya pemirsa, tetaplah bersama kami. Alhamdulillah, terima kasih pemirsa masih bersama kami. Kita masih membahas tentang bagaimana mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala, dengan yang pertama caranya adalah bermuhasabah. Ini Ustazah, kan kita mengetahui juga bahwa Rasulullah juga mengatakan bahwa di sujud terakhir itu doakanlah Allahumma hasibni hisaban yasiro. Ya Allah, hisablah aku nanti dengan hisab yang gampang begitu Ustazah. benar. Tapi kalau tadi dari pengalaman disampaikan Ustazah, ternyata kadang kita salah sedikit saja Allah langsung tegur. Ini bagaimana bermuhasabah yang benar Ustazah agar benar-benar nanti di akhirat kita mendapatkan hisaban yasiro. Iya. Tadi saya sudah katakan ya, yang pertama itu yang harus kita luruskan adalah niat kita. Pokoknya segala perbuatan kita itu harus dilandasi oleh lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan selanjutnya adalah bagaimana kita menemukan kekurangan diri kita yang tujuannya itu adalah untuk memperbaiki diri kita gitu ya. Nah, muhasabah itu kan artinya kita mengevaluasi diri. Jadi ketika kita mengevaluasi diri, kita lihat apa yang telah kulakukan selama ini gitu ya. Dengan mengetahui kekurangan-kekurangan itu, mungkin kita banyak sekali menceritakan orang lain, mungkin kita banyak sekali menyakiti hati orang lain ya, mungkin kita kurang untuk berbagi kepada orang lain gitu ya, istilahnya kita hanya mementingkan diri sendiri. Itu kekurangan-kekurangan itulah kita harus bermuhasabah. Semoga dengan muhasabah ini kita itu untuk memperbaiki diri untuk kedepannya gitu ya. Jadi artinya dengan memahami kekurangan-kekurangan kita, sebenarnya tujuannya itu adalah bagaimana meningkatkan diri kita untuk bagaimana kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa itu kan artinya kita takut untuk kita berbuat dosa, dan kita akan terus-menerus untuk menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian selanjutnya itu bagaimana cara kita itu adalah kita harus konsisten, istiqamah dalam melaksanakan apa yang disuruh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena iman seseorang itu yazid wa yanqus ya. Iman itu kan naik turun gitu. Jangan sampai keimanan kita itu berada di level ya paling rendah, turun terus kayak gitu ya. Kita bagaimana mempertahankan keimanan itu berada pada level yang tinggi gitu. Kalau misalnya di bawah, nanti itulah kita menjadi orang-orang yang asik berbuat kerusakan di muka bumi ini gitu ya. Karena apa? Kita juga harus mengetahui itu telah tampak kerusakan baik dia di muka bumi ini, baik di darat maupun di laut, itu karena apa? Karena ulah tangan manusia itu sendiri. Nah, ini menarik Ustazah. Iya. Kalau kita melihat kerusakan yang terjadi, bahwa di Sumatera Utara khususnya, di Indonesia secara umum kita baru saja mengalami musibah ini Ustazah. Mungkin bisa dikaitkan bagaimana kita bermuhasabah dari musibah atau teguran dari Allah ini. Tafadholi Ustazah. Iya. Jadi ini masih kita alami ya. Itu saya sendiri yang asalnya itu dari Tanjung Pura, sampai sekarang itu keluarga masih di rumah. Masya Allah. Karena banjirnya itu
masih apa ya semata kaki di rumah, jadi belum bisa dibersihkan. Ini peringatan bagi kita, ya. Artinya kita harus bermuhasabah, mengevaluasi diri apa kesalahan kita selama ini. Itu kesalahan kita itu kan bukan hanya kita melihat dari perilaku, perbuatan atau apa, tapi bagaimana kita sendiri care terhadap lingkungan kita, ya kan? Apa yang menyebabkan banjir ini itu kan tidak hanya semata ini karena ini udah musibah dari Allah, tapi juga kita harus perhatikan kenapa itu terjadi, karena ini dari ulah tangan kita sendiri gitu. Kita yang tidak menjaga lingkungan. Nah, kalau kita dari Kementerian Agama itu program prioritas Kementerian Agama, Bapak Menteri itu salah satunya itu adalah ekoteologi. Ya, ekoteologi itu bagaimana kita mencintai lingkungan ini ya dengan nilai-nilai ketuhanan. Ya. Dan ini sangat menarik sekali ya. Jadi kalau misalnya kita kajian maqasidus syariah, tujuan pemberlakuan hukum itu ada yang 5 daruri dalam Islam yang harus kita jaga. Yang seandainya itu tidak terjaga, maka kehidupan seseorang itu akan punah. Apa itu dia? Yang pertama adalah menjaga agama, hifzuddin, ya, menjaga agama, menjaga menjaga jiwa, kemudian menjaga akal, menjaga keturunan, termasuk menjaga harta. Jadi menjaga harta itu termasuk yang daruri dalam Islam, karena orang kalau nggak punya harta, miskin dia, kufur dia, itu mendekatkan kepada kekufuran. Fakir dia ya, itu mendekatkan kepada kekufuran, ya kan? Nah, ini yang menarik lagi adalah orang sudah membahasnya. Yang 5 ini udah termasuk yang ke-6, menambah yang ke-6 yang sangat dibutuhkan, apalagi untuk saat ini gitu. Apa ya. Itu, Ustazah? Ya, yaitu hifzul bi'ah, menjaga lingkungan. Kalau lingkungan ini tidak terjaga, ini apa? Manusia akan punah gitu ya. Inilah contoh-contoh misalnya ketika istilahnya terjadi banjir, terjadi apa? Kita melihat, kita harus introspeksi diri. Sebenarnya apa kesalahan kita sehingga terjadi banjir tersebut gitu. Kita jangan hanya udah ini kan musibah dari Allah, tapi kita tidak introspeksi diri. Seharusnya kan kita introspeksi diri dengan apa? Dengan menjaga lingkungan di sekitar kita gitu. Tuh makanya kalau kita di Kementerian Agama itu, kita itu setiap kegiatan-kegiatan malah yang istilahnya lulus P3K itu wajib menanam sebatang pohon. Ini sebatang pohon ini akan punya pengaruh yang luar biasa untuk kedepannya kayak gitu kan. Nah, kemudian ada yang mau menikah itu diwajibkan menanam sebatang pohon. Jadi yang dimulai dengan diri sendiri, insya Allah ini akan menjaga dunia kita, menjaga Indonesia, menjaga tempat tinggal kita, sehingga kita terbebas dari musibah-musibah yang kalau lihat itu, kalau misalnya hancur ini lingkungan kita juga akan hancur. Akan hancur, tidak ada yang selamat lagi ya Ustazah ya, jika lingkungan hancur. Baik, ini menarik sekali. Tapi yang kedua tadi dalam tema kita ini ada mujahadah Ustazah. Itu mujahadah itu tentunya bersungguh-sungguh. Ini bagaimana maksudnya Ustazah? Iya, ini juga sangat menarik sekali ya, dari kata jahada, yujahidu, mujahadah. Artinya bersungguh-sungguh. Kalau orang usul fiqh itu ada namanya mujtahid ya, mujtahid. Ya, mujtahid itu adalah orang yang bersungguh-sungguh mengerahkan segala kemampuannya untuk menghasilkan suatu hukum. Gitu. Kita pun sebagai seorang muslim, seorang mukmin, kita pun harus bersungguh-sungguh bagaimana kita terus untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Memang sesuatu itu harus kita mulai dari diri sendiri. Jangan istilahnya kita menunggu orang lain untuk memulainya, nggak bisa. Perubahan itu hanya bisa kita lakukan ketika kita memulainya dari diri sendiri, gitu ya. Jadi sebenarnya jihad yang paling besar itu apa? Kalau ditanya kan pernah ya, ditanya kepada Rasul, jihad yang paling besar itu. Jihad adalah memerangi diri sendiri, memerangi hawa nafsu kita, itu yang paling besar kan? Itu kan? Karena apa? Karena segala sesuatu di muka bumi ini kan tergantung kita nih manusianya gitu ya. Kalau kita istilahnya tidak mau memerangi diri kita sendiri tentang memerangi hawa nafsu? Iya, ini asik hawa nafsu kita asik untuk berbuat kejahatan aja, bagaimana kita hidup di dunia ini gitu ya. Bagaimana kita mencapai ridho Allah sedangkan kita asik dipengaruhi oleh hawa nafsu buruk
yang akhirnya itu tidak hanya memberikan efek negatif bagi kita, tapi juga yang paling besar itu adalah keburukan ya bagi manusia lainnya. Itu kan waduh luar nauzubillah lah. Nauzubillah. Jangan sampai istilahnya kita itu ketika kita datang orang pada datang dia ya, bubarlah kita yuk gitu ya. Itu kan udah artinya hidup kita itu udah padahal Tidak diharapkan kehadirannya iya, begitu, tidak Ustazah. diharapkan. Istilahnya wujuduhu ka'adamihi. Adanya dia itu seperti tiada gitu. Itu kan aduh kita jadi manusia apa itu? Padahal kita mengetahui khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang bisa memberikan kebaikan kepada orang lain. Kan kita itu yang paling penting. Kita harus berpikir satu hari ini ada nggak kita memberikan kebaikan kepada orang lain? Padahal senyuman aja yang kita berikan itu juga merupakan kebaikan ya. Karena kan ada orang yang ketat aja dia. Apalagi misalnya dia pimpinan di kantor yang dia harus dihormati, ketat terus. Orang nengok dia pun waduh. Yang dipikirkan orang kapan lah turunnya ini gitu ya. Karena padahal senyuman itu juga sedekah ya. Iya, sedekah gitu. Jadi mujahadah ini memang benar-benar harus dirasakan orang juga kesungguhan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah ya Ustazah. Ini menarik sekali kajian kita. Nah Ustazah, terkait dengan ekoteologi tadi. Nah ini kan menarik Ustazah. Apakah mujahadah kita tentang lingkungan itu juga bisa mendekatkan kita kepada ridha Allah? Atau hanya cukup mujahadah untuk diri kita sendiri saja dalam hal-hal pribadi begitu Ustazah? Oh iya, itu akan mendekatkan diri kita kepada lingkungan. Karena gini ya, dalam mencari ridho Allah itu kan kita harus menjaga ya, baik itu hablum minan nas ya kepada manusia, hablum minallah kepada Allah gitu ya. Kalau kepada Allah kan kita cukup kepada yang kita berpuasa, sholat nih apa. Tapi kepada yang makhluk lainnya itu kan kita harus berbuat baik. Ini ada orang kadang-kadang dia berpuasa, sholat tak henti-henti nih apa, tapi hubungan dia dengan lainnya itu nggak baik. Apakah orang ini akan dapat ridho Allah? Dapat ridho Allah? Memang sama Allah, sama Tuhan baik gitu ya, tapi sama manusia tak baik. Misalnya gini, dia sibuk beribadah, tapi tetangga di sebelahnya itu kelaparan. Nah, ini kan kayak mana dia mencari ridho Allah, sedangkan dia hubungan dengan manusia tidak baik, apalagi hubungan dengan lingkungan gitu. Ini sangat dibutuhkan sekali itu, makanya ketika tadi saya katakan yang daruri ya, yang daruri itu di dalam usul fikih ada 5. Sekarang itu sudah jadi 6 ya hifzul bi'ah itu gitu. Dan ini seiring dengan bagaimana Kementerian Agama program prioritasnya itu adalah ekoteologi tadi. Baik, menarik sekali nih Ustazah ya. Jadi dapat hablum minallah, dapat juga hablum minan nas. Itulah menuju ridho Allah. Tapi kita masih akan lagi membahas nih pemirsa, masih ada satu lagi ini langkah kita menuju ridho Allah, tapi sesaat lagi setelah pesan-pesan berikut ini tetaplah bersama kami. Alhamdulillah, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita masih membahas bagaimana cara kita untuk menjadi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustazah, dalam surah Al-Ankabut dikatakan wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang mujahadah bersungguh-sungguh menuju kami akan tunjukkan jalannya. Nah, ini bagaimana, apa sebenarnya tujuan dari mujahadah kita agar ditunjukkan Allah jalan yang sebenarnya menuju Allah? Tafadholi Ustazah. Menarik sekali ya. Jadi tadi mujahadah tadi bersungguh-sungguh ya. Bagaimana kita bersungguh-sungguh untuk melawan hawa nafsu kita agar kita tidak itu dikuasai oleh hawa nafsu yang buruk atau amarah kita gitu ya. Jadi tujuan mujahadah ini adalah yang pertama itu adalah tazkiyatun nafs. Jadi untuk membersihkan diri kita gitu ya. Karena apa? Ini pembersihan diri ini sesuatu yang sangat dibutuhkan sekali. Kalau diri kita ini tidak bersih, masih dikuasai hawa nafsu, ya apalagi itu nafsu-nafsu yang tidak baik itu ya, itu akan tidak ada gunanya kita bermujahadah ini dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tujuan yang pertama, yaitu tazkiyatun nafs. Yang kedua adalah
taqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan sesuatu yang sangat penting ketika kita bersungguh-sungguh menjalankan segala apa yang disuruh Allah, beribadah kepada Allah, itu akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat penting sekali ya, karena amalan-amalan itu kan tidak hanya seperti sholat, puasa, zakat gitu ya. Yang paling penting adalah juga bagaimana kita misalnya bisa berbagi kepada manusia lainnya. Apalagi seperti yang lagi kita alami ini ya, musibah banjir. Itu apa yang dibutuhkan saat ini? Yang dibutuhkan saat ini itu adalah bagaimana kita bisa berbagi kepada saudara-saudara kita lainnya yang sangat membutuhkan gitu. Itu dia. Yang selanjutnya adalah bagaimana kita mencapai derajat Islam, derajat ihsan itu. Ini kan yang paling penting ya. Ihsan itu apa? Itu dia beribadahlah kamu kepada Allah seakan-akan kamu melihat Tuhanmu. Jika Allah tidak melihat kamu, maka yakinlah gitu ya, Allah akan melihat dirimu. Artinya apa? Memang kita melaksanakan sesuatu itu karena tingkatnya pada lillahi ta'ala gitu. Kita tidak melihat Allah, tapi yakinlah Allah akan melihat kita gitu ya. Inilah yang derajat ihsan tadi kan. Kita kan banyak nih yang beribadah, kita belum sampai tingkat itu ya. Kita hanya melaksanakan ibadah itu untuk memenuhi kewajiban kita. Nah, kadang-kadang kan ada orang yang bertanya seperti ini. Itu aneh ya, orang itu berpuasa, mereka sholat ini apa, tapi kok nggak mempengaruhi perbuatan dia, dengan tetangganya asik berantem aja kerjanya gitu ya. Kenapa? Nah, ini kita perlu pertanyakan, apakah ibadah yang dilakukannya itu karena lillahi ta'ala, atau dia punya niat-niat tertentu. Kalau misalnya itu dilaksanakan karena lillahi ta'ala, kita yakin itu akan mempengaruhi segala perbuatan kita. Ya, sholat yang kita lakukan itu kan, sholat itu kan untuk mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Kok ada ya orang yang sholat itu asik menyakiti hati orang lain? Kok ada ya orang yang sholat asik mencari aib orang lain? Ini dipertanyakan gitu, bukan kita istilahnya ini orangnya ini yang salah gitu. Niatnya ini untuk apa sholat ini gitu ya. Jadi jangan kadang-kadang orang lihat deh itu alim sekali, tapi perbuatannya kok kayak gitu gitu. Apalagi ya. ada kalimat percuma sholat. Iya, percuma sholat, bagus kayak aku nggak usah sholat. Ini salah, bahaya ini kan. Padahal orang yang seperti itu, inilah dia niatnya itu tidak karena lillahi ta'ala, sehingga dia tidak mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita ini ya. Dan kemudian yang tujuan mujahadah selanjutnya itu adalah untuk menjadi pribadi yang kuat. Karena kita ini kan orang yang bersungguh-sungguh ya. Bagaimana kita mengerahkan segala kemampuan kita untuk tidak melakukan yang tidak yang tidak baik, Allah, yang tidak disukai Allah, itu kan perlu kemauan dari kita ya. Itu kalau misalnya diri kita nggak mau dimulai dari kita sendiri, itu sulit gitu. Sulit, mungkin istilahnya ada pun dia kawan-kawan, ayolah begini-begini, tapi kalau tidak mulai dari diri sendiri itu akan sulit. Itu makanya mujahadah ini merupakan sesuatu yang sangat penting sekali untuk bagaimana seseorang itu memperbaiki dirinya sehingga dia bisa menjadi seorang yang memberikan manfaat kepada orang lain. Tujuan akhirnya adalah seperti tema kita, yaitu dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus yakin ya, ketiga ridho Allah itu udah kita dapat, kita itu akan hidup tenang, bahagia gitu. Apapun kondisi kita itu akan tetap bahagia gitu. Tapi kalau misalnya ridho Allah nggak dapat kita capai, kita itu akan menjadi orang yang asik ngeluh aja. Walaupun kelihatannya tercukupi begitu. Iya, walaupun terlihat padahal dia udah mewah kehidupannya nih apa gitu ya. Saya contohkan misalnya gini, kalau kita di kampus gitu ya, itu kan misalnya guru besar punya penghasilan yang besar gitu. Tapi kalau dia nggak apa yang dilakukannya itu tidak dalam rangka mencari ridha Allah, itu tunjangan-tunjangannya diperolehnya itu pasti dia menganggap ini masih kurang. Tapi kalau kita udah mendapat ridha Allah, sebesar apapun yang kita peroleh itu berkah. Nah, keberkahan ini yang penting dalam hidup kita. Kalau kita nggak berkah dalam hidup, maka kita akan menjadi orang yang asik mengeluh, sehingga apapun yang kita dapati padahal udah banyak, kita tetap mengeluh gitu. Ya kan?
Nah, ini bagaimana nih? Mau apa mau kita? Itu perlunya muhasabah tadi, mujahadah tadi gitu. Jadi memang kita harus bermuhasabah, setelah itu kita bermujahadah agar mendapat ridha Allah, begitu Ustazah. Nah, selanjutnya Ustazah ada di sini muraqabah. Iya, ini benar. apa ini Ustazah? Apakah setelah dapat muhasabah, mujahadah masuk ke muraqabah atau bagaimana Ustazah? Ya. Jadi dia ada tingkatannya ya, muhasabah yaitu kan kita mengevaluasi diri, mengintrospeksi diri, kemudian mujahadah, bersungguh-sungguh bagaimana kita bisa memerangi hawa nafsu kita. Yang selanjutnya itu adalah muraqabah. Ya, muraqabah, raqabah, yuraqibu muraqabah gitu ya. Itu kan artinya mengawasi. Ya, kita harus paham, harus tahu bahwasannya seluruh gerak-gerik kita ini adalah diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasakan hal seperti itu, maka yakinlah kita tidak akan berani berbuat Maksiat. iya, maksiat. Iya kan? Karena kita tahu ketika kita nanti misalnya bercakap aja ada yang seperti menyakiti hati orang, kita akan berarti astagfirullahalazim. Aku kan diawasi oleh Allah. Aku nggak boleh melakukan itu. Atau kita langsung maaf ya, mungkin kata-kata saya tadi terlalu kasar. Kan itu ya. Artinya kita cepat mengevaluasi diri kita gitu kan ininya. Jadi itu makanya ini rentetan yang harus kita lakukan gitu. Dan insya Allah kalau kita sudah mencari dan sudah menjadi orang-orang yang merasa terus diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, yakinlah ridho Allah Subhanahu wa taala itu akan kita peroleh. Dan kehidupan kita ini, dunia ini akan menjadi apa ya, indah sekali gitu ya. Mau ditimpa apapun kita akan tetap yakin bahwasannya ini yang terbaik, insya Allah Allah akan memberikan hikmah yang lebih baik dari itu. Gitu. Itu udah ini sekali gitu ya ininya. Baik, Ustazah, tapi dalam faktanya terkadang manusia ini karena saking tawaduknya atau saking merasa berdosanya, merasa apapun yang dia lakukan rasanya tak mungkin aku dekat dengan Allah. Nah, ini bagaimana nih Ustazah agar kita merasa yakin bahwa kalau kita datang Allah akan dekat dengan kita. Karena kadang-kadang kan banyak yang mengatakan mana mungkinlah Allah berdekat denganku yang banyak dosa ini ya. Ini sudah masuk tasawuf juga ini kajian Ustazah. Benar. Bagaimana menyikapinya agar kita merasa pede bahwa kita bisa mendekati Allah. Iya, betul. Ini pertanyaan yang sangat bagus ya, menarik ya. Itu makanya kita harus ini. Allah itu kan Maha Pengampun. Allah itu Maha Pengasih. Allah itu akan mengampuni apapun dosa kecuali dosa syirik. Nah, ini ya kan. Jadi keyakinan-keyakinan ini harus ada pada diri kita. Jangan nanti istilahnya kita itu sebenarnya nggak mau bertobat dengan alasan akhirnya aku ini udah ini berbuat banyak dosa, udahlah teruskan aja aku berbuat dosa gitu. Tapi kalau dia meyakini bahwasannya Allah itu Maha Pengasih, Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Penyayang, dia mau bertobat, insya Allah itu bisa dilakukan gitu. Ini kan kadang-kadang tidak ada kemauan dari diri dia sendiri untuk merubah dirinya menjadi lebih baik gitu. Kita kan banyak itu ya melihat sejarah-sejarah pada masa Nabi dulu ya, banyak istilah para sahabat, bagaimana cerita-cerita sahabat dulu sebelum masuk Islam. Ya kan kita bagaimana perbuatan-perbuatan mereka gitu ya. Tapi ketika mereka masuk Islam, mereka tahu bahwasannya Islam itu merupakan ajaran yang penuh mengajarkan keselamatan. Akhirnya itu kan membuat mereka menjadi lebih baik. Itu makanya jangan kita menjudge bahwasannya kita harus ya Allah itu Maha Pengasih gitu. Jangan kita buat kok kita yang lebih hebat dari Tuhan kayak gitu ya ininya. Kita harus itu makanya ini kita sebagai makhluk Allah itu harus yakin dengan hal-hal seperti itu. Nah itu di awal kan saya katakan kita harus kembali kepada tujuan hidup kita. Sebenarnya untuk apa aku hidup di dunia ini gitu ya. Kadang kan banyak orang yang lupa tentang tujuan hidup dia sehingga dia suka hati aja melakukan apapun yang dia mau gitu ya. Kita kadang-kadang bukan ini ya. Ini kan yang namanya manusia semakin tinggi kadang-kadang kajiannya semakin banyak penggodanya gitu ya. Itu apa namanya oleh karena itu takarub ilallahnya itu juga harus semakin besar gitu ininya. Jadi harus apa namanya harus pede diri lah gitu ya dan yakin bahwasannya ketika kita mau bertobat Allah akan mengampuni dosa-dosa kita.
kecuali memang dosa syirik tadi, yaitu mensyirikatkan Allah dengan sesuatu. Ya, itu dia. Baik ini ya. Ustazah. Nah, ini kan dalam Al-Qur'an juga dikatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Iya. Jadi sebenarnya sudah ada kata kuncinya bahwa Allah itu memperhatikan kita bahkan lebih dekat dari urat nadi kita sendiri. Iya. Ini bagaimana memahaminya agar kita benar-benar sadar Allah benar-benar mengawasi baik yang pendosa maupun yang berbuat baik. Tafadhol Ustazah. Iya. Jadi itu ayat Al-Qur'an ya. Ayat itu mengingatkan bahwasannya betapa dekatnya Allah itu dengan kita. Dan ini kan artinya apa? Kita itulah muraqabah tadi. Kita karena dekatnya Allah kepada kita, maka kita merasa memang Allah akan Mengawasi. Iya, mengawasi kita gitu. Ini ayat ini kan sangat memberi peringatan kepada kita bahwasannya walaupun kita melakukan maksiat itu diam-diam, tapi Allah tahu gitu ya kan. Nggak ada yang disembunyikan ya, tidak Ustazah? ada yang disembunyikan. Kita mungkin tak nampak oleh manusia, tapi kan Allah melihat kita gitu. Nanti kan semuanya akan dihisab di akhir alam akhirat kelak kayak gitu ya. Jadi ini adalah peringatan kepada kita agar kita menjadi orang-orang yang terus merasa bahwasannya Allah itu mengawasi dalam kondisi apapun yang kita lakukan. Baik, ini kalau kita lihat teknologi ini fenomena CCTV mungkin ya Ustazah. Iya. Saat bersendiri pun ternyata ada CCTV begitu ya Ustazah. Jadi bagaimana lagi CCTV-nya Allah yang tidak akan putus-putus dan tidak akan mati. Baik, ini kita masih akan kaji lagi Ustazah nanti, namun sesaat lagi pemirsa, sesaat lagi kami masih akan kembali. Alhamdulillah, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita tadi sudah mendengarkan bagaimana kita bermuhasabah, setelah itu kita bermujahadah, dan akhirnya kita muraqabah, merasa diawasi oleh Allah untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Ustazah, ini di akhir tahun ini jika kita sudah melakukan hal-hal baik tadi dan berusaha untuk mendapatkan ridha Allah. Tapi tadi seperti kata Ustazah harus ada juga hablum minan nasnya. Kita melihat bahwa di akhir tahun ini banyak bencana dan lain sebagainya. Kalau kita pernah mendengar kalimat dari pendiri bangsa bahwa berikan aku 10 pemuda. Nah, tapi kalau ini Ustazah sebagai pemimpin tertinggi dari universitas yang mempunyai ribuan pemuda yang bisa digerakkan, apa kira-kira hal yang sudah dilakukan dan apa harapannya kepada masyarakat semua untuk mendukung agar universitas bisa hadir di masyarakat? Tafadhol Ustazah. Ya. Menarik sekali ya, apalagi kondisi yang sedang kita alami ini, musibah banjir, dan itu berada di Sumatera Utara, Aceh dan Sumatera Barat ya. Itu tidak hanya kerugian materi, kerugian lainnya juga gitu ya. Dan alhamdulillah ini mahasiswa kita sendiri itu luar biasa. Misalnya dari UKK, UKM seperti Mapasta, PMII, mereka tuh langsung terjun di awal. Itu kan kejadian banjir di tanggal 26-an ya. Itu mereka langsung terjun membantu masyarakat yang ada terkena dampak banjir ini gitu ya. Dan yang menarik lagi adalah ketiga UIN Sumatera Utara Medan membuka donasi ya. Kita membuka donasi, memang donasi itu tidak hanya untuk keluarga besar UIN Sumatera Utara, tapi kita buka secara luas untuk masyarakat. Itu bagaimana kepedulian mahasiswa kita untuk berbagi. Walaupun mungkin mereka tidak memiliki dana yang cukup, mereka itu sudah memberikan perhatian yang luar biasa tenaga kepada juga ya, Ustaz? Iya, tenaga juga, kemudian materi juga. Misalnya mereka mentransfer dana, nggak banyak itu 20.000, 10, tapi kalau dikalikan 30.000 mahasiswa ya berapa juga jumlahnya belum kan? lagi dosen yang Iya, ikut belum ya, lagi dosen-dosennya. Kita juga ada bantuan dari pemuka-pemuka agama lain gitu ya. Kemarin kita mendapat transfer dari seorang pendeta itu Dr. Hari dari Sekolah Tinggi Teologi Kavlari, itu membantu juga gitu. Ini kan artinya ketika musibah ini menimpa kita, itu sebenarnya tidak memandang apa agamanya gitu. Kita memang berkewajiban untuk berbagi gitu ya. Kan nggak melihat, masa kita mau berbagi, ini agamanya apa? Masa kita tanya yang apa yang namanya ya manusia ya harus kita
kita bantu gitu. Dan alhamdulillah itu mahasiswa kita luar biasa untuk tanggap bencana ini gitu ya. Dan UIN Sumatera Utara sendiri itu alhamdulillah ya kita udah bentuk satgas juga, itu artinya kepedulian kita untuk keluarga-keluarga kita yang terkena dampak banjir ini. Gitu. Baik Ustazah. Nah untuk terkait masyarakat Ustazah, bagaimana dukungan masyarakat yang diharapkan agar bisa bersama-sama menangani bencana maupun apapun sebagai, kalau kita katakan ini mungkin evaluasi di akhir tahun ya Ustazah, yang ditutup dengan bencana ini. Bagaimana harusnya sikap masyarakat Ustazah? Tafadhol. Ya, sikap masyarakat memang apalagi di akhir-akhir tahun ini ya, itu memang terkadang kita inilah kembali kepada muhasabah tadi, mujahadah dan muraqabah tadi gitu ya. Kita sebagai seorang manusia itu memang sangat penting kali sih kita untuk bagaimana mengevaluasi diri kita gitu ya. Karena kalau misalnya kita tidak mau introspeksi diri, itu maka kita tidak akan pernah mengetahui apa kekurangan kita, malah apa kelebihan kita pun kita nggak tahu kadang ya. Karena itu dikatakan ketika seseorang itu mengenal dirinya itu ya, maka dia akan memperbaiki dirinya sehingga dia terus akan melakukan kebaikan-kebaikannya. Ketiga seseorang itu mengenal dirinya. Ketiga seseorang itu mengenal agamanya, Tuhannya gitu ya, mengenal Tuhannya, maka seseorang itu akan memperbaiki amalannya. Dia akan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan artinya apa? Memang seseorang itu harus mengenali dirinya, mengenali Tuhannya, karena kalau enggak kan dia bagaimana dia mau melakukan sesuatu sedangkan dia sendiri nggak tahu siapa dirinya. Tujuan hidup kan jadi tak ada. Tujuannya hidupnya nggak tahu. Dia nggak tahu siapa ini Tuhannya. Ini kan agak repot nanti gitu ya. Itu makanya awal itu ibda bin nafsi, kita mulai dulu dari diri kita sendiri, kenali diri kita agar kita bisa melakukan perbaikan dalam menciptakan kualitas hidup yang lebih baik gitu ininya. Baik. Nah Ustazah, bagaimana menurut Ustazah di akhir tahun ini kita menyikapi bencana ini Ustazah? Karena kan kalau tadi dikatakan muhasabah diri dong, tapi kan kita banyak yang kamu salah, ini salah, ini salah. Apalagi di media sosial itu ya Ustazah, seperti kata pepatah itu, semut di ujung sungai nampak, gajah di pelupuk mata tak nampak. Nah ini efek muhasabah yang kurang. Tafadhol Ustazah. Ya. Dari musibah-musibah ini sebenarnya kan kita harus mencari hikmahnya. Kita nggak boleh istilahnya menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan harus ini habis hartaku ini apa? Kan seperti ini kan ujian bagi kita. Apakah kita sanggup menerima musibah ini? Karena kan kita harus yakini la yukallifullahu nafsan. Allah tidak akan memberikan beban kepada kita yang kalau kita itu nggak sanggup gitu. Jadi ujian-ujian ini karena kita sanggup gitu. Mungkin ya muhasabah kita, mungkin kita harus introspeksi diri kita, mungkin kita kurang berbagi dengan makhluk lainnya. Sehingga Allah tunjukkan loh, ini loh. Nah segala sesuatu bisa terjadi gitu ya. Ini orang itu ketika banjir ini ada yang lagi tidur kan. Lagi tidur tiba-tiba datang banjir, semuanya habis. Ini kalau tidak memiliki keimanan yang kuat, ini akan menyalahi siapa? Menyalahi Allah kan. Kok Allah kasih musibah aku seperti ini, habis hartaku ini apa semuanya kayak gitu. Nah inilah pentingnya tadi kita mengenali diri kita mengenali Tuhan kita agar kita menjadi orang yang kuat dalam menghadapi ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi tidak bisa menyalahkan satu pihak, tidak bisa menyalahkan, tapi semuanya dimulai dari diri ya Ustazah. Baik Ustazah, mungkin di akhir berikan konklusi singkat Ustazah untuk masyarakat dan semuanya. Tafadhol Ustazah. Jadi pemirsa TVRI yang berbahagia dimanapun berada, jadi jalan menuju ridha Allah itu bukan jalan yang instan ya. Jadi istilahnya yang terjadi begitu aja gitu ya ininya, tapi itu merupakan membutuhkan kepada kedisiplinan spiritual kita gitu ya. Ini memang harus kita mulai step by step gitu ya, harus kita latih memang. Kalau tidak melatih diri kita, maka kita tidak bisa mencapai yang namanya itu dalam tingkat ihsan. Dia melaksanakan sesuatu walaupun Allah tidak melihatnya, dia tetap berbuat baik
gitu ya. Ya, ini yang paling penting sekali. Oleh karena itu, dengan menjalankan 3 rangkaian tadi, muhasabah, mujahadah, muraqabah, itu akan memperbaiki kualitas hidup kita. Kita akan menjadi orang yang ketiga misalnya kita melakukan kesalahan itu kita cepat bertobat. Oh, aku sudah ini, aku harus mengevaluasi diriku gitu ya, dengan memahami ini gitu. Dan kita harus tahu bahwasannya itu ya, namanya makhluk itu tidak pernah tidak salah gitu ya. Tapi tinggal lagi bagaimana kita cepat menyadari kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Dan jangan merasa bahwasannya aku tidak akan pernah diampuni oleh Allah. Itu jangan gitu ya, jangan. Kita harus meyakini bahwasannya Allah itu Maha Pengampun. Baik. Menarik sekali kajian kita hari ini. Terima kasih Ustazah telah menyempatkan waktu berhadir bersama kami, berbagi bersama pemirsa. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan men-charge iman kita begitu ya Ustazah ya. Pemirsa, demikianlah kajian kita pada hari ini, bagaimana muhasabah, mujahadah, muraqabah. Ini adalah tingkatan-tingkatan untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah Azza wa Jalla, Idza taqarrabal abdu ilayya shibron, apabila hambaku datang kepadaku 1 depa, taqarrabtu ilaihi dzira'an, aku datang kepadanya 1 hasta. Wa iza, ketika hambaku datang kepadaku 1 hasta, ba'an fa'ataituhu, aku akan mendatanginya 1 lebih dalam lagi daripadanya. Dan apabila ketika hambaku datang kepadaku dengan berjalan, iza ataituhu amshi fa'ataituhu harwalatan. Muttafaqun alaih. Ketika hambaku datang berjalan, aku akan datang menghampirinya dengan berlari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mudah-mudahan kita berusaha menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan memeluk kita dengan ridhonya. Demikian kajian kita pada hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.